Orang tua kita tidak pernah benar-benar bisa tidak mencintai kita. Ya, kalimat ini mungkin diucapkan secara ruwet tetapi hanya untuk memperjelas maksudnya. Semakin diucapkan dengan gaya ruwet ini, semoga maksudnya malah menjelas ya. Jadi orang tua kita tidak pernah bisa tidak mencintai kita. Maka bagi sampean-sampean yang pernah kecewa pada orang tua, mungkin pengalaman ini ada gunanya. Saya akan kaitkan dengan gazebo ini soalnya. Ini gazebo samping rumah. Ini adalah gazebo dari kayu-kayu jati. Belum terlalu tua, yang ditanam ayah. Ya. Jadi kami punya tanah sepetak di samping rumah ini. Oleh ayah karena senang sekali anaknya punya tanah. Karena kami tidak pernah punya tanah seperti yang kami punya itu. Ayah menjadi sangat gemar menanam. Di antara tanaman-tanamannya itu adalah kayu jati ini yang sebetulnya belum terlalu memadai untuk ditebang, tetapi karena saya anggap mengganggu tetangga, punya risiko mengganggu tetangga, maka saya tebanglah dia. Ketika ditebang itu ditumpuk, loh kok banyak. Wah ini bisa untuk bangunan ini. Setidaknya untuk gazebo ini, ya langsung kepikir gazebo ini. Ini serat-seratnya sudah muncul walaupun masih muda. Nah, ya, dan pohon mahoni yang ditebang itu kemudian menjadi dinding gazebo ini, mahoni itu. Ini semua adalah tanaman-tanaman ayah yang mungkin terlama baru 10 tahun, ya, 7 sampai 10 tahun. Jadi kita naik dulu. Ini tangga gazebo ini saya buat dari beton saja agar lebih awet. Ada 2 trap saja karena ketinggiannya hanya sekitar mungkin 90 cm. Nah, kita duduk ya, kita duduk sambil melihat ke teras dan depan rumah. Beri GS. Jadi saya sebagai anak ayah itu merasakan betul pahitnya tentang hidup tanpa rumah. Sejak saya lepas TK, ya, menjelang masuk SD, rumah kami dijual entah untuk alasan apa waktu itu. Lalu setelah itu hidup serupa pengembara, hanya dari kontrakan ke kontrakan. Yang disebut kontrak pun bukan kontrak rumah, tapi hanya sekedar menyekat kamar karena kekuatan kami hanya ada di situ. Sampai saya kemudian menikah, saya baru punya rumah. Jadi pengembaraan panjang tanpa rumah itu sangat menyakitkan. Ya, kadang-kadang diolok-olok, kita sendiri juga tidak percaya diri dan hidup berhimpitan, sangat mengiris-iris hati gitulah. Maka saya doakan Anda dihindarkan dari situasi ini. Nah, impian terbesar masa remaja dan masa kanak-kanak saya adalah hidup di dalam rumah sendiri. Dan itu tidak pernah tercapai. Dan ayah mengerti mimpi anak-anaknya itu. Betapapun ayah itu terbatas situasinya, tapi ayah sebagai seorang ayah kadang-kadang muncul juga naluri-naluri heroismenya ingin menuruti keinginan-keinginan anak. Suatu hari ayah menabung kayu desa, bukan kayu jati begini ini. Ada johar, ada mahoni, ada kayu-kayu kampung gitu. Nah, dengan cara merendamnya agar kayu itu kualitasnya menua dan mengeras gitu dan meliat itu ya. Empang tempat merendam kayu itu menjadi tempat rekreasi paling besar di dalam hidup saya karena setiap saya melihat kayu-kayu itu, bayangan saya adalah bayangan itulah nanti istana kami sebagai sebuah keluarga. Pagi, sore, petang, saya duduk di empang itu sambil bermimpi tentang rumah idaman. Nah, di dalam hitungan sekian bulan, mungkin menjelang 1 tahun, bukan rumah yang dihasilkan oleh kayu rendaman ini, kayu itu malah lagi-lagi dijual ayah, tentu untuk kedaruratan hidup kami. Saya menangis bermalam-malam. Setiap malam saya menangis meratapi kayu rendaman yang hilang pada akhirnya itu.
Saya kecewa betul pada ayah, tapi tidak berani mengungkapkan. Sampai kemudian kami menebang kayu-kayu jati ini, dan jadilah gazebo ini, yang ini saya namakan Gazebo Wasimin Pawiro Sugito, nama ayah saya. Jadi ini tampaknya adalah cara ayah mengganti kayu yang hilang itu. Itulah kenapa, saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku, tidak pernah ada orang tua yang bisa tidak mencintai anak-anaknya. Percayalah itu. Perkara cintanya terwujud kapan, dengan cara seperti apa, percayai saja, nanti alam akan menjawabnya. Mari kita ucapkan rasa terima kasih dan rasa syukur kita kepada ayah-ayah kita dan kepada orang tua kita.